Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel ini. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-81. Mari kita mulai. Keesokan paginya, di halaman utama kediaman keluarga Song, terlihat ada sebuah kapal besar yang baru saja tiba, yang mana nyatanya itu merupakan kedatangan dari pasukan Ciluan, di mana Song Yunjin membawa setiap komandan peleton untuk melakukan pelatihan. Song Yunjin yang ada di sana, ia berkata kepada pamanmu jika dirinya datang kemari dengan wakil komandan dan 4 komandan yang lainnya. Jadi saat ini pasukan Ciluan akan mengambil bagian program latihan spesial dengan total 6 anggota. Dan dari perkataan Yunjin itulah pamanmu mengkonfirmasikan kedatangan pasukan Ciluan, di mana ia meminta kepada semuanya untuk menuju ke halaman timur. Namun di saat itu, kelima orang yang dibawa Song Yunjin, mereka langsung memberikan hormat penuh kepada pamanmu, di mana mereka masih menganggap pamanmu sebagai kepala instruktur. Sedangkan pamanmu yang ada di sana, ia meminta kepada kelima orang itu untuk berhenti memanggilnya dengan julukan lama, karena saat ini dirinya hanyalah seorang pelayan di halaman timur kediaman Song. Yang mana karenanya kelima orang itu pun mematuhi perkataannya. Hanya saja di saat yang bersamaan, sebuah kapal terbang lain baru saja muncul di halaman utama, di mana saat ini terlihat jika beberapa orang mulai muncul dari sana. Ami yang melihat itu, ia bertanya kepada Song Xiao, karena bukankah paman besar yang muncul itu mirip dengan ayahnya? Tapi Song Xiao membalas kepadanya untuk jangan berbicara, karena lebih baik mereka masuk saja ke dalam. Kedua orang yang baru saja muncul, mereka adalah Song Ke dan Song Nong, komandan camp kelima dan kedua dari pasukan Iron Wall. Dan melihat jika Song Ke langsung menyapa pamanmu dengan akrab, pamanmu yang ada di sana benar-benar tidak menduganya, karena ternyata pasukan Iron Wall akan mengirim para tua bangka itu kemari. Di mana Song Nong membalas jika ini semua karena program pelatihan rahasia. Jadi sudah jelas jika para sepuh yang harus turun tangan secara langsung, karena mereka berdua merupakan orang yang paling bisa diandalkan dari kediaman keluarga Song. Yang mana dari itulah Song Ke benar-benar senang, karena saat ini mereka berdua bisa bertarung bersama lagi dengan saudaramu. Terutama terakhir kali mereka bertiga bersama, itu ketika gelombang Monster Beast muncul menyerang. Bahkan Nyonya ketiga menugaskan mereka berdua secara khusus untuk bekerja sama dengan saudaramu, di mana Nyonya ketiga memberikan julukan khusus kepada regu mereka bertiga sebagai regu tempur perkasa. Namun mengalihkan hal itu, Song Ke bertanya kepada pamanmu tentang bagaimana kabar dari Nyonya ketiga dan juga Tuan Muda. Hanya saja pamanmu meminta mereka untuk tak perlu membicarakan tentang cerita lama terlebih dahulu, karena lebih baik mereka masuk saja ke dalam dan membicarakan hal itu untuk lain waktu. Di halaman timur Mansion Song, terlihat jika Yun Xiang baru saja keluar dari dalam ruangannya, yang mana saat ini ia langsung memperhatikan pasukan Shadow Guard yang telah siap di sana. Melihat kehadiran Tuan Muda Yun Xiang, baik Aga dan Ajin, mereka langsung memberikan hormat penuh. Dan Yun Xiang memberikan ucapan selamat pagi kepada mereka semua, di mana saat ini 4 orang anggota baru yang diajak Aga, mereka memberikan ucapan selamat kepada Tuan Mudanya. Melihat keempat orang itu, Yun Xiang mengetahui jika fluktuasi soul power mereka sama seperti orang-orang yang selalu mengikuti dirinya secara diam-diam ketika berada di akademi. Jadi saat ini Yun Xiang menyadari jika Shadow Guard telah ditugaskan oleh kakeknya untuk melindungi dirinya. Tapi mengalihkan hal itu, Yun Xiang merasa familiar dengan seseorang dari mereka, di mana ia bertanya, bukankah dirinya merupakan Song Ke? Dan Song Ke yang disadari oleh Yun Xiang, ia berkata jika dirinya siap untuk melayaninya. Terutama sudah lama sekali dirinya kembali bertemu dengan Tuan Muda Yun Xiang. Dan Yun Xiang yang melihatnya, ia berkata, bukankah dahulu Song Ke akan kembali ke kampung halaman untuk menikah? Tapi ternyata ia malah tergabung dengan Shadow Guard. Di mana Song Ke kemudian membalas jika sebenarnya sedari awal dirinya merupakan anggota Shadow Guard.
Jadi meski dirinya pernah menjadi pelayan Tuan Muda Yunjiang, tapi itu semua merupakan bagian dari misi untuk melindunginya. Yang mana dari perkataan itu, Yunjiang menyadari jika sepertinya orang-orang ini merupakan orang yang diatur oleh Pak Tua untuk melindunginya secara paksa. Dan Song Kei membenarkan perkataannya, karena ketika Tuan Muda Yunjiang memasuki Akademi Jiwu di Nanzhou, Marquis memilih beberapa orang sebagai tim operasi khusus untuk melindungi Tuan Muda Yunjiang secara rahasia. Jadi dari itulah Song Kei mulai memperkenalkan orang-orangnya. Mulai dari Song Qiu yang seorang Earth Stage awal, Ying Liu seorang Earth Stage awal, dan juga Tumi puncak Profound Stage. Di mana dari hal itu mereka bertiga memberikan salam kepada Tuan Muda Yunjiang. Namun Tumi yang ada di sana, ia berkata kepada Tuan Muda Yunjiang jika dulunya ia merupakan pelayan di halaman selatan. Jadi apakah Tuan Muda mengingatnya? Tapi Yunjiang yang mendengar hal itu, ia meminta maaf kepadanya karena dirinya tidak terlalu mengingatnya. Dan Tumi yang ada di sana, ia pun sedikit tidak menyangka atas itu, karena apakah Tuan Mudanya itu benar-benar tidak mengingatnya? Bahkan ia juga berkata, jika untuk menjadi dekat dengan Tuan Muda Yunjiang merupakan hal yang menyulitkan. Karena ketika dirinya mengajukan beberapa permintaan transfer untuk bergabung dengan halaman timur, dirinya terus ditolak oleh beberapa orang yang mencurigakan. Jadi karena rute transfer tidak berhasil, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan Shadow Guard. Bahkan ketika mendengar kabar jika Tuan Muda Yunjiang akan pergi ke kota Yuanding untuk belajar, dirinya bekerja sangat keras untuk menjadi pasukan Shadow Guard dengan mengatasi setiap tantangannya. Dan akhirnya, ia berhasil mendapatkan tempat di dalam tim operasi khusus. Dan dari itulah, dirinya bisa secara diam-diam mengawasi punggung Tuan Muda dari balik bayang-bayang. Sampai-sampai saat ini dirinya tak menyangka akan mendapat kesempatan untuk berdiri secara terbuka di hadapan Tuan Muda Yunjiang. Jadi rasanya semua kesulitan itu akhirnya membuahkan hasil. Namun ketika Tumi mencoba untuk dekat dengan Yunjiang, tiba-tiba saja Lian Yi langsung menjauhkan dirinya. Di mana ia berkata kepada Tumi untuk tetap memilih bersembunyi saja di balik bayang-bayang serta memperhatikan punggung Tuan Muda Yunjiang secara diam-diam. Karena bukankah itu merupakan hal bagus? Yang mana dari hal itu, Tumi menjadi cukup kesal, di mana ia berkata kepada Lian Yi untuk jangan terlalu sombong. Karena bukankah dirinya merupakan seseorang yang baru saja menerobos ke ranah Earth Stage lebih awal? Yang mana dari pertengkaran kedua wanita itu, Ajin bertanya kepada Aga tentang ada masalah apa hingga menjadi seperti ini. Namun Aga yang tidak terlalu peduli, ia membalas jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Di saat yang bersamaan, kelompok Ciluan telah tiba di halaman timur, di mana Yunjiang yang melihat Yunjin, ia langsung memberikan ucapan selamat pagi kepadanya. Sedangkan Yunjin, ia dengan sopan langsung melapor kepada Yunjiang, karena saat ini dirinya menganggap Yunjiang sebagai seorang baron. Melihat kesopanan itu, Yunjiang meminta kepada Yunjin untuk tak perlu seperti itu. Hanya saja karena Yunjin telah memberikan penghormatan, semua bawahan mulai dari Zifu, Song Xiao, Shen Ying, Ami, dan Baisu, mereka melapor kepada Baron Yunjiang. Di mana Yunjiang yang masih diributkan dengan kedua wanita yang mengganggunya, ia hanya bisa menerima laporan itu secara terpaksa. Song Xiao yang memperhatikannya, ia awalnya mengira jika playboy dari kota Yong'an telah membuat beberapa kemajuan. Tapi siapa yang menyangka jika di momen seperti ini, orang itu malah masih bermain-main dengan sembarangan wanita. Sedangkan Ami, ia cukup mempertanyakan tentang tahapan kultivasi milik Yunjiang, karena dirinya tidak bisa mendeteksi hal itu. Yang mana ia penasaran apakah itu diblokir oleh suatu formasi. Dan Baisu, ia benar-benar terkejut ketika memperhatikan King Dai, karena bagaimana bisa King Dai telah berada di tahapan Heaven Stage. Namun Ami yang telah berada di halaman timur, ia malah penasaran dengan makanan yang ada di sana, karena rumornya makanan di halaman timur disajikan dengan baik. Jadi dirinya bertanya-tanya, apakah mereka akan menyajikan makanan itu?
Tapi mengalihkan pemikiran-pemikiran konyol dari keempat orang itu, pamanmu yang bersama kedua rekannya, mereka akhirnya telah tiba di halaman timur, di mana pamanmu bertanya kepada kedua orang itu, apakah pasukan Iron Wall hanya mengirimkan 2 orang saja? Dan Songke membalas jika sebenarnya ada 2 orang lain yang akan ikut berpartisipasi dalam pelatihan khusus. Tapi pasukan Iron Wall menemui beberapa kesulitan, di mana pamanmu yang mendengarnya tentu saja penasaran tentang kesulitan apa yang dimaksudkan. Dan Song Nong menjawab jika ada seorang tamu yang tidak diundang yang datang ke markas dari pagi hari buta. Jadi karena itulah Panglima tertinggi hanya mengirimkan mereka berdua saja. Sementara itu, di sekitaran hutan belantara selatan, terlihat jika Songya melapor kepada Panglima tertinggi jika kelompoknya telah diselamatkan oleh Tuan Muda Yunjang dan segera melarikan diri, di mana orang-orang yang menangkapnya adalah bandit pasir hutan belantara selatan yang terkenal itu. Mendengar laporan itu, Song King mengerti akan penjelasannya, dan ia meminta kepada Songya untuk segera kembali ke markas serta melapor secepat mungkin. Serta dengan itu jugalah akhirnya komunikasi mereka telah berakhir, yang mana Song King kemudian memerintahkan ajudannya, Zhang Mo, untuk segera mengabarkan informasi tentang bandit pasir itu secepat mungkin. Jadi dari itulah Zhang Mo mulai pergi dari ruangan utama. Di saat yang bersamaan, nyatanya Song King mendapatkan tamu tak diundang, di mana Kasim Lin yang telah menunggu. Ia bertanya kepada Song King apakah dirinya telah selesai dengan pekerjaannya. Dan Song King kemudian meminta maaf kepada Kasim Lin karena sebelumnya ada situasi militer yang sangat mendesak. Jadi dirinya cukup terlambat untuk menjamunya secara resmi. Dari itu jugalah Song King meminta tolong untuk memaafkan dirinya. Dan mendengar hal itu, Kasim Lin bertanya kepadanya jika ini semua tidaklah masalah, karena dirinya memahami jika Panglima tertinggi memiliki tanggung jawab ganda. Jadi hal itu memanglah berat. Namun beruntungnya, Yang Mulia Kaisar telah berbaik hati dan memahami Panglima tertinggi, yang mana ketika Kasim Lin mengambil sebuah gulungan, Song King benar-benar terkejut, di mana di sana Kasim Lin berkata kepadanya untuk menerima dekret kekaisaran. Di sisi lain, terlihat jika Zhang Mo memasuki sebuah toilet dengan penuh kewaspadaan, yang mana setelah ia memasuki salah satu ruangan, dirinya mulai menguncinya secara rapat-rapat, karena nyatanya ia langsung memberitahukan informasi rahasia kepada seseorang, di mana informasi itu mengatakan jika tempat persembunyian bandit pasir hutan belantara selatan sudah terungkap. Bahkan tentara Shisui dan yang lainnya telah berhasil melarikan diri. Di pinggiran kota Yong'an, di sebuah kedai bawah tanah yang merupakan markas rahasia Milun, terlihat jika salah seorang dari mereka tiba-tiba saja terkejut, di mana Tuo Babo yang ada di sana bertanya kepadanya apakah ada sesuatu yang salah. Dan orang itu mengatakan jika saluran yang telah lama tidak digunakan oleh kelompok Milun tiba-tiba saja menerima sebuah pesan, di mana ia langsung memperlihatkan pesan rahasia itu kepada Tuo Babo. Tuo Babo yang memperhatikannya, dirinya benar-benar terkejut, karena informasi itu merupakan pesan yang dikirimkan dari agen rahasia yang ditempatkan langsung di pasukan Iron Wall oleh Menteri Kanan. Jadi dari itu jugalah ia meminta kepada rekannya untuk menghubungi Menteri Kanan sesegera mungkin. Di mana setelah komunikasi itu tersambung, Tuo Babo yang cukup panik, ia langsung memberikan pesan rahasia kepada Menteri Kanan jika saat ini seseorang telah menggunakan saluran lama untuk mengirimkan sebuah pesan. Dan isi dari pesan itu mengatakan jika markas bandit pasir hutan belantara selatan telah terekspos dan orang-orang Shisui serta yang lainnya telah melarikan diri. Mendengar laporan tersebut, Menteri Kanan menatap Tuo Babo dengan sangat serius, di mana ia memerintahkannya untuk memberitahukan kelompok Yellowhead agar memverifikasi situasinya, serta perintahkan kelompok Wanki untuk bersiap mengaktifkan rencana darurat. Yang mana dari perintah itu, komunikasi langsung ditutup. Dan Tuo Babo yang ada di sana, ia memerintahkan rekannya untuk segera memberitahukan kepada kelompok Yellowhead
Hanya saja karena masalah ini merupakan masalah yang genting, Tuo Babo langsung mengambil alih perangkat tersebut karena lebih baik dirinya sendirilah yang memberitahukan mereka. Sementara itu, di markas pasukan Iron Wall, Qasim Lin yang ada di sana, ia mulai membacakan dekrit kekaisaran. Aku mendengar jika Panglima tertinggi Song King dikenal karena kesetiaan, keberanian, strategi yang luar biasa, dan pengelolaan militer yang sangat baik. Kebajikan dan kemampuannya benar-benar luar biasa. Itu semua sangat layak untuk menjadi pilar utama negara. Sekarang, dengan urusan kerajaan yang semakin berkembang setiap harinya, individu berbakat sangat dibutuhkan untuk membantu. Aku mengamati jika Song King berbakat dalam urusan sipil dan militer, stabil dan berpengalaman. Ia secara khusus dipromosikan menjadi menteri perang dan dipindahkan ke ibu kota untuk membantu menangani urusan militer. Tapi karena garis pertahanan hutan belantara selatan merupakan kunci untuk keselamatan dan keamanan bangsa, itu benar-benar tidak boleh diabaikan. Sun Juechen, ia dikenal karena kesetiaan, ketekunan, dan ketenangannya, di mana ia telah lama mengabdi di sisiku dan mendapatkan kepercayaan yang mendalam. Sekarang, ia ditunjuk sebagai Panglima tertinggi garis pertahanan gabungan hutan belantara selatan. Jadi aku berharap Jenderal Song King akan membantu dalam proses serah terima dan mengawasi organisasi militer, serta memperkuat posisi kita di hutan belantara selatan. Panglima tertinggi Song King telah memimpin pasukan Iron Wall dan menjaga hutan belantara selatan selama bertahun-tahun. Ia secara khusus diizinkan mempertahankan gelar Panglima tertinggi pasukan Iron Wall. Namun, untuk memastikan kelancaran urusan militer, Sun Juechen juga akan bertugas sebagai inspektur militer pasukan Iron Wall. Jadi setelah Song King memasuki ibu kota, pasukan Iron Wall akan berada di bawah komandonya. Promosi ini adalah tanda penghargaan dariku, dan aku berharap setibanya di ibu kota, kau akan dengan tekun menjalankan tugasmu dan meraih pencapaian baru. Jadi setelah urusan militer di hutan belantara selatan diserahkan, kau akan berangkat ke ibu kota untuk mengambil posisimu atas perintah kerajaan. Dengan selesainya Qasim Lin membacakan dekrit kekaisaran, ia memberikan selamat kepada Panglima tertinggi Song. Karena mulai sekarang dirinya akan menjadi pejabat resmi di ibu kota. Jadi karena itulah Qasim Lin memohon kepada Panglima Song untuk menerima dekrit ini. Di mana Song King yang dihadapkan dengan itu, ia berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan yang besar itu. Kembali ke halaman timur kediaman keluarga Song, Song Yunxiang yang melihat para komandan pasukan Iron Wall, ia bertanya kepada mereka, apakah Qasim Lin sudah datang ke markas pasukan Iron Wall untuk menyampaikan dekrit kekaisaran? Di mana Song Ke membalas, jika itu sebabnya, Panglima tertinggi mengirimkan mereka berdua terlebih dahulu ke kediaman keluarga Song. Dan dari jawabannya, Yun Xiang tentu saja mengetahui jika segala hal tidak berjalan dengan baik. Jadi ia berharap agar mereka tidak membuat masalah sebelum gelombang Monster Beast itu tiba. Karena jika tidak, maka itu semua akan sangat berantakan. Melihat Yun Xiang yang sedang berpikir keras, Song Nong berbisik kepada Song Ke jika tuan muda Yun Xiang sepertinya telah berubah banyak dibandingkan setahun yang lalu. Dan Song Ke yang mendengarnya membalas jika bagi seorang pria setelah mengalami hal tertentu mereka selalu berkembang dengan cepat. Jadi sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi terhadap dirinya. Sementara itu, di kelompok Shadow Guard, terlihat jika Tumi sedang merencanakan sesuatu. Yang mana setelah ia memperhatikan sekitarnya, Tumi mulai mengirimkan sesuatu melalui jam komunikasinya. Namun karena saat ini tidak ada siapapun yang mengetahuinya, Yun Xiang kembali mengajak setiap orang untuk segera bersiap. Karena tentu saja latihan spesial akan segera dimulai. Jadi, bagi siapapun yang ada di halaman itu, Yun Xiang meminta mereka untuk tetap tenang dan jangan ada yang melawan. Di mana dengan mengendalikan Star Terminal Core, Yun Xiang langsung menarik setiap orang yang ada di sana, dan mereka langsung menghilang ke dalam Secret Realm. Di saat yang bersamaan, di suatu wilayah udara di provinsi timur kerajaan Tiandu, terlihat jika Dilan sedang bepergian bersama Xiao Xian.
Tapi di saat itu, Dylan sedang memperhatikan sebuah gambar tentang Yunxiang, yang mana nyatanya ia mendapatkan gambaran itu dari Tumi. Melihat Dylan yang sedang sibuk, Xiao Xian langsung mendekati dirinya, serta bertanya, bukankah itu merupakan sepupu kecilnya, Song Yunxiang? Jadi dari itu jugalah Xiao Xian melayangkan ejekan kepada Dylan, karena siapa yang menyangka jika Dylan sedikit mesum. Bahkan dirinya meminta mata-mata dari penjaga hitam untuk mengambil fotonya. Tapi ketika Dylan mendengar ejekannya, ia meminta Xiao Xian untuk jangan mengganggu. Yang mana karena itulah Xiao Xian kembali mengejeknya, karena si kecil Dylan benar-benar parah. Padahal yang memaksa untuk pergi ke kediaman Song ketika mendengar rencana pelatihan rahasia Song Yunxiang itu adalah Dylan sendiri. Terutama, bukankah Dylan hanya ingin memanfaatkan identitas keluarganya sebagai kerabat keluarga Song untuk membawanya ke sana? Jadi karena itulah, Xiao Xian meminta Dylan untuk bersikap lebih baik kepadanya, karena identitasnya saat ini merupakan sepupu tertua dari Song Yunxiang. Mendengar omong kosong dari Xiao Xian, Dylan bertanya kepadanya, apakah dirinya yakin jika urutan generasinya sudah benar? Dan Xiao Xian dengan bangga berkata jika dirinya telah menyelidikinya dengan serius ketika ia kembali ke kediaman utama. Bahkan saat ini ia langsung memperlihatkan pohon silsilah keluarga antara hubungan keluarga Song dan keluarga Xiao miliknya. Tapi ketika Dylan melihatnya, ia hanya terdiam heran, di mana ia berkata jika apa yang digambarkan oleh Xiao Xian hanyalah silsilah antara keluarga Song dan keluarga Xiao saja. Bahkan ia melupakan tentang istri markuis tua dari keluarga Song, karena orang itu merupakan adik perempuan mendiang kaisar, Putri Mei Ruoyi. Dan ia pernah menjadi putri bungsu yang paling dicintai oleh Kaisar Agung. Mendengar penjelasan dari Dylan, tiba-tiba saja Xiao Xian mulai kebingungan dengan pohon silsilah keluarganya. Karena jika istri dari kakek Song Yunxiang merupakan Kaisar Agung, dan ibu dari ayahnya adalah ibu Song Taifei, jadi Song Taifei bukankah ia mendiang kaisar? Namun gara-gara ia memikirkannya dengan keras, akhirnya otak milik Xiao Xian menjadi overheat. Dan dari itu jugalah akhirnya Dylan bisa bersantai kembali, di mana saat ini ia kembali memperhatikan Yunxiang. Karena dirinya tak menyangka jika Yunxiang benar-benar bisa mengendalikan inti giok yang ditinggalkan oleh nyonya dengan begitu mudahnya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.